Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang konsep keranjang kehidupan atau yang kita kenal juga dengan keranjang batu. Nah, saya kalau prospek menggunakan tools ini, keranjang kehidupan atau keranjang batu, biasanya untuk calon prospek kepala rumah tangga atau suami, ya. Biasanya kepada suami atau kepada seorang ayah. Saya akan prospek seperti itu. Biasanya dulu saya akan gambar di kertas, ya. Tapi kalau sekarang kita juga bisa menggunakan PowerPoint seperti ini. Saya akan jelaskan, Pak. Saya akan jelaskan ya konsep asuransi kepada Bapak. Nah, ini Pak, ada namanya keranjang kehidupan. Nah, keranjang kehidupan ini kita semua punya, Pak. Dan kita semua memegang ini, Pak. Kita semua mengangkat keranjang ini, Pak. Keranjang kehidupan ini bicara beban-beban. Batu-batu ini bicara beban keuangan yang harus kita tanggung. Ya, ada belanja bulanan, kendaraan, kartu kredit, ya, pendidikan orang tua, rekreasi, KPR, ya, dan lain-lain. Nah, keranjang batu ini ya ditopang oleh sebuah kayu tipis, kayu yang kecil. Kayu kecil ini bicara pekerjaan atau usaha. Ya, ini bicara cash flow. Karena ada pekerjaan, ada usaha ini, maka semua beban-beban ini bisa ditanggung ya, Pak, ya. Nah, yang menanggung beban ini adalah kita nih, Pak, saya ya, dan seperti Bapak. Walaupun capek, kita harus tetap angkat terus, nggak boleh dilepas. Karena kalau dilepas ini bahaya, bisa jatuh menimpa kita dan menimpa orang-orang yang kita kasihi. Walaupun kita capek, kita harus tetap kerja, kita harus usaha, kata istirahat pun nggak boleh lama-lama, gitu ya Pak ya. Nah, ini ada istri kita nih, ya, yang mengurus anak-anak kita, ya, yang masih kecil-kecil. Nah, biasanya mereka ini kan pasti berharap kepada kita sebagai seorang pencari nafkah. Nah, kita tidak boleh lepaskan walaupun kita capek, demi orang-orang yang kita kasihi, demi orang-orang yang kita cintai. Nah, masalahnya kita semua berdiri di atas tanah yang tidak rata. Tanah yang tidak rata ini bicara apa? Bicara banyaknya resiko yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 resiko yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, Pak. Di mana kalau ini terjadi, ini tanpa permisi, datang tanpa permisi, bisa tiba-tiba datang. Apa aja tuh? Yang pertama namanya kecelakaan, resiko kecelakaan. Ya, saya punya teman, Pak, berangkat kerja pulang udah tinggal nama, ya, karena kecelakaan. Nah, itu kan kasihan. Bagaimana dengan anak dan istrinya, ya. Nah, kecelakaan itu kan kadang repot juga ya, Pak, ya. Kita sudah baik-baik ya, nggak taunya orang lain yang tidak baik-baik nih. Orang lain bawa mobilnya ugal-ugalan, bawa motor ugal-ugalan, nyerempet kita kena kecelakaan. Contohnya seperti itu. Yang kedua ada namanya sakit kritis. Sakit kritis ini juga berbahaya. Kadang-kala kita udah jaga pola hidup kita, makan sehat, olahraga, tapi bisa juga loh terkena penyakit kritis, ya, tanpa permisi pula, ya, tiba-tiba terkena penyakit kritis. Lagi olahraga, tiba-tiba orang bisa kena serangan jantung, ya. Nah, yang ketiga namanya resiko meninggal. Meninggal juga begitu, tidak lihat wanita, pria, muda, tua, kaya, miskin, bisa datang tiba-tiba. Apalagi kalau kena virus kayak kemarin contohnya virus Covid ya, Pak, ya. Kita banyak lihat teman-teman kita yang masih muda-muda, segar, begitu kena virus, akhirnya virus Covid ya, kemudian dia juga punya komorbid ternyata, jadi masalah, akhirnya meninggal. Nah, makanya kenapa kalau resiko ini terjadi dalam keluarga kita atau keluarga Bapak ini sangat berbahaya. Ya, kalau terjadi maka bisa jatuh menimpa beban-beban yang ada nih, beban-beban kehidupan ini bisa jatuh menimpa keluarganya mereka. Ya, anak-anaknya bisa putus sekolah, istrinya juga jadi nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, karena pencari nafkah utamanya meninggal. Pencari nafkah utamanya terkena penyakit kritis atau terkena kecelakaan. Makanya kenapa hal ini sangat berbahaya kalau resiko ini terjadi. Ya, oleh sebab itu, sebagai seorang keluarga yang baik, kepala keluarga yang baik, kita harus siapkan namanya 2 pilar keuangan, Pak. Ya, nah ini yang harus dimiliki oleh semua keluarga di Indonesia, Pak. Makanya kenapa saya datang untuk mengedukasi ini kepada Bapak, ya, bahwa kita semua harus mempersiapkan 2 pilar keuangan ini. Banyak warga Indonesia yang masih minim literasi soal mempersiapkan 2 pilar keuangan ini. Makanya kenapa saya mencoba mempresentasikan kepada Bapak, supaya Bapak juga bisa mempersiapkan 2 pilar keuangan ini. 2 pilar keuangan ini bicara apa? Yang pertama bicara investasi. Nah, di Indonesia nih gara-gara Covid orang udah mulai sadar investasi. Tapi ternyata nggak cukup loh Pak investasi, karena kita baru menyiapkan 1 pilar aja. Ya, orang berduyun-duyun ya, belajar tentang saham, belajar tentang deposito, reksadana, Bitcoin, ya, cryptocurrency, ya, kemudian yang lain-lain, mulai invest sana sini, ya. Tapi orang juga mulai lupa nih, jangan lupa juga nih, ada namanya family insurance. Ini juga sama pentingnya. Kalau kita hanya mempersiapkan satu doang, nah ini jomplang nih Pak.
ya. Kalau misalnya terkena resiko kehidupan sama, ya. Resiko kehidupan datang, waduh, jatuh menimpa juga karena tidak balance. Makanya kenapa kita harus balance, harus sama kuat. Investasinya ada, ya, family insurance-nya juga harus ada. Ya, dengan adanya family insurance, apabila terkena resiko salah satu resiko ini, maka ini kuat, Pak. Ya, kalau bapaknya nggak ada, maka ya paling tidak ya dua pilar ini bisa menopang beban-beban ya keranjang kehidupan yang ada yang selama ini sudah berjalan dalam keluarga ini. Walaupun bapaknya tidak ada, tapi keranjang ini tidak akan jatuh menimpa kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, ngomong-ngomong, Bapak sudah siapkan belum family insurance-nya? Ya, Bapak sudah punya apa saja? Bagaimana dengan asuransi kesehatan? Bagaimana dengan asuransi sakit kritis? Bagaimana dengan asuransi meninggal? Boleh Pak, yuk kita bicarakan sama-sama. Supaya saya juga bisa memberikan masukan-masukan, mana saja yang harus dipersiapkan. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi cara presentasinya membukanya seperti itu. Bagaimana teman-teman? Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke? Yes, pasti bisa.